Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari saran Ustadz Umar Patek dan Ustadz Haris, mantan teroris, perlu ditanggapi pemerintah secara positif. Sumber saya YouTube. Ada seseorang mewawancarai Ustadz Umar Patek dan Ustadz Haris, mantan teroris, dan kelihatannya wawancara berlangsung di dalam penjara. Umar Patek, teroris di Filipina, Afghanistan, jadi pengalaman daripada Umar Patek ini adalah dia pernah teroris di Filipina, di Afghanistan, dan dia banyak dilatih di Afghanistan. Jadi di sana pusat pelatihan daripada teroris katanya. Dan karena berbahayanya Umar Patek ini, Amerika memberikan selebaran bagi yang berhasil menangkap Umar Patek akan diberi hadiah 1 juta rupiah. Sedangkan Ustadz Umar, dia ikut latihan di Aceh, kemudian ikut ke Poso dan Ambon, melakukan tindakan daripada terorisme tersebut. Mantan anggota teroris memberikan saran kepada pemerintah, yaitu saran Umar Patek. Seperti di Afghanistan katanya ada seseorang organisasi membakar masjid. Di samping masjid itu ada katanya pondok pesantren, tahu dia siapa yang membakar itu, lalu seluruhnya dibom dari atas katanya, sehingga tidak semua pelakunya dan juga tempat daripada pengajaran agama tersebut atau pondok pesantrennya dihabisi. Seharusnya demikian juga seperti di Indonesia, seperti Abu Bakar Ba'asyir melakukan terorisme, yang ditangkap hanya Abu Bakar Ba'asyir. Seharusnya semua pondok pesantren yang dipimpin daripada Abu Bakar Ba'asyir, yaitu yang di Ruki, seharusnya dibubarkan itu semua. Kalau pengurus-pengurus tertentunya juga harus ditindak, karena bagaimanapun mereka sudah terkapar masalah teroris tersebut. Jadi jangan lagi diberikan tempat-tempat daripada pendidikan teroris tersebut. Jadi terorisme yang diambil untuk dihukum. Jadi kalau menurut Ustadz Umar, sedangkan Ustadz Umar menyarankan, jadi istilah daripada kriminalisasi ulama itu supaya ditiadakan itu. Karena seperti dirinya, dia ustadz melakukan kejahatan yang harus dihukum memang. Seperti dirinya sendiri dihukum. Tidak boleh ada perbedaan. Jadi walaupun dia ustadz, kalau memang perbuatannya melakukan kejahatan, ya harus dihukum. Itulah sarannya daripada Ustadz Umar tersebut. Jadi pondok pesantren Ruki ini seharusnya jangan hanya Abu Bakar Ba'asyir yang dicopot dari sana, dihukum dan lain sebagainya. Seharusnya pondok pesantrennya pun harus dibubarkan itu, agar tidak berkembang ajaran-ajaran daripada terorisme tersebut di tempat tersebut, di pondok pesantren tersebut. Jadi saran Ustaz Umar agar ditiadakan istilah kriminalisasi. Ulamanya sepertinya dirinya ulama melakukan kejahatan, dirinya dihukum. Demikian juga ulama yang melakukan kejahatan harus dihukum demi persamaan hak di depan hukum sesuai atau equality before the law. Seperti yang lain, sering kita dengar di tengah masyarakat, katanya kriminalisasi ulama dan lain sebagainya. Yang paling sering menyampaikan informasi ini adalah mantan-mantan forum pembela Islam. Selalu mendukung pemerintah melakukan kriminalisasi ulama, seperti Abu Bakar Ba'asyir dan juga ini Habib bin Sumait dan lain sebagainya, katanya kriminalisasi. Padahal mereka sudah melakukan kejahatan seperti Habib bin Sumait memukuli anak-anak, ya tentu harus dihukum walaupun dia ustadz. Demikian juga Abu Bakar Ba'asyir sudah melakukan daripada perbuatan terorisme, ya tentu dia harus dihukum. Tidak boleh dia, karena ulama tidak dihukum. Ini namanya diskriminasi nih. Kalau ulama melakukan perbuatan kejahatan atau penghinaan tidak dihukum. Tetapi kalau masyarakat melakukan penghinaan kepada siapapun dihukum.
ini melakukan dari tindakan diskriminasi ini. Jadi benar itu daripada saran daripada Umar Patek tersebut. Jadi ada persamaan hak di depan hukum. Jadi walaupun dia ulama, kalau melakukan kejahatan harus ditindak. Istilah kriminalisasi ulama itu harus dihilangkan dari tengah-tengah masyarakat. Itulah saya lihat. Harapan saya, saran Ustadz Umar Patek dan Ustadz Hasan perlu diterapkan kepada organisasi terlarang agar tercipta situasi dan kondisi yang baik di tengah-tengah masyarakat. Seperti sekarang ini sedang hanya telah dibubarkannya Forum Pembela Islam, dan seharusnya semua juga pengurusnya itu harus ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Jangan yang ditindak hanya Rizik Syihab saja, yang lainnya juga harus ditindak. Jadi demikian juga termasuk pondok pesantrennya yang ada di Megabendung harus dibubarkan semua itu, sehingga supaya ajaran-ajarannya itu tidak terkontaminasi kepada para laskar-laskarnya tersebut. Itulah saya sampaikan. Jadi saran daripada Umar Patek dan Ustadz daripada Hasan, mantan terorisme tersebut, supaya dipertimbangkan pemerintah dan dapat dilaksanakan demi menjaga keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Sekian dan terima kasih.